Kita lihat praktek buah sulung hari-hari ini ya. Kita bertolak dari teks ini yang sudah dijabarkan ya. Maksudnya teks itu Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang sudah dijabarkan di beberapa gereja besar. Itu kan seluruh seperti yang saya bilang tadi. Kalau hasilmu gajimu 5 juta, 5 juta itu semua. Jadi kau tidak dapat apa-apa. Ini baru pertama kali kerja dapat gaji 5 juta, semua bawa ke gereja. Buat sulung. Soal nanti kau dengan istri anakmu mau makan apa, urusan. Pokoknya semua kasih di gereja. Ini menurut saya, kembali kepada teks-teks yang melatar belakangi buat sulung tadi. Itu tidak disuruh kasih semua. Dia bilang seberkas. Atau sebakul. Dan memang sesuatu yang dipaksakan padahal dia bukan rumus. Nanti ujung-ujungnya salah. Jangan sembarang. Ini sudah membodohi umat ya. Kita tidak mau. Pendeta hidup melayani sungguh-sungguh. Allah berkati. Jangan putar otak begitu rupa sampai garu jemaat. Sampai kering. Menurut saya ini jahat. Dipengaruhi oleh teologi keserakahan. Teologi kemakmuran. Yang bermaksud menipu, merampok jemaat pakai ayat-ayat yang ditafsir secara out of context. Tidak ada hujan, tidak ada angin, orang omong apa saya kasih lari ke agama A, B, C. Menurut saya jangan. Omong saja yang ada di Alkitab. Berhala ada di Alkitab. Jangan menyembah patung, ada di Alkitab. Tanpa menyebut label apapun menurut saya. Nabi setelah Yesus, nabi palsu, ada. Tidak usah omong di Alkitab ada. Yesus itu nabi terakhir. Setelah itu pasti palsu, mengaku-mengaku nabi palsu. Pertanyaan yang pertama, Shalom Pak Pendeta, dalam kitab Imamat pasal 1 sampai 4 menjelaskan tentang 4 jenis korban persembahan yang wajib bagi bangsa Israel, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa. Khususnya dalam korban sajian, salah satu korban persembahannya yaitu hulu hasil, hasil pertama atau buah sulung. Ya. Di mana bangsa Israel wajib mempersembahkan semua hasil panen pertamanya kepada Tuhan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah gereja atau orang Kristen wajib untuk melakukan persembahan hulu hasil atau buah sulung seperti yang juga diperintahkan dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Semisalnya hasil pertama dari usaha dan pekerjaan maupun pendapatan gajinya seutuhnya diberikan kepada Tuhan. Mohon penjelasan. Iya, Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Iya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi memang latar belakang dari munculnya ayat ini salah satunya adalah yang tadi ada singgung imamat atau apa begitu. Ya memang dalam perjanjian lama itu ada perintah tentang buah sulung ini ya. Yang kemudian saya lihat di beberapa gereja modern memang sangat ditonjolkan dan ayat yang dipakai sebagai dasar adalah Amsal 3, 9 dan 10. Dan itu ditekankan bukan hanya ayat 9, tapi iming-iming yang sering ditekankan itu ayat 10. Jadi supaya tambah diberkati, tambah diberkati, tambah diberkati, semakin berlimpah-limpah dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat beberapa hal menarik kenapa itu tidak diberlakukan misalnya di tempat ini ya. Di sinode kami tidak ada yang namanya buah sulung itu tidak ada. Tapi di beberapa gereja ada. Seingat saya pernah ada orang yang datang melakukan itu, tapi itu tidak disarankan. Dia dengan dorongan hati yang kuat, penuh ucapan syukur, dia pertama kali bekerja dan gajinya semua dia kasih di gereja. Itu baru satu orang sepanjang saya jadi gembala. Tapi itu pun tidak ada aturan di gereja ini seperti itu ya. Kita yang normal aja perpuluhan titik
Itu pun sebenarnya jarang dikhotbahkan ya. Kalau buah sulung di gereja tertentu malah itu dilakukan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu kalau tidak salah ya hulu hasil tuh buah sulung tuh harus kasih semua. Kemarin ada yang mau nikah dan konseling dengan saya, tanya itu, Pak itu masalah itu bagaimana? Kalau di gereja kami boleh. Saya bilang, oh kalau di kami tidak ada. Tidak ada aturan itu. Dan saya juga tidak akan bikin itu aturan. Karena saya paham bahwa itu tidak berlaku umum saudara-saudara. Ya, itu tidak menjadi rumus atau keharusan di dalam gereja Tuhan soal buah sulung. Yang diterapkan hari ini itu begini, Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu pun gaji, seluruh gaji pas kerja itu 2,5 juta misalnya, itu semua kasih masuk di gereja. Kalau perpuluhan kan cuma 250.000. Tapi buah sulung tuh mereka artikan adalah semuanya 2,5 juta tuh harus. Itu misalnya saudara kerja tahun ini ya, tahun 2025 harus lagi. Ada gereja yang begitu. Dan menurut saya ini, kalau bagi saya bahasa yang saya pakai mungkin agak kasar ya. Ini cukup merampok jemaat ya. Ini sangat merampok jemaat tanpa kajian teologis yang baik dari data yang mereka pakai. Misalnya Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Ada beberapa alasan kita bisa menolak itu saudara-saudara ya. Alasan yang pertama, kalau saudara lihat latar belakang dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 saudara. Perintah ini sebenarnya lebih kepada ucapan syukur ya. Ucapan syukur karena Israel itu sudah keluar dari Mesir ke Kanaan. Tidak ada iming-iming seperti yang berlaku hari-hari ini. Kalau kau beri kau akan diberkati, itu tidak ada. Memang ada dasar ayatnya, tetapi itu lebih kepada ucapan syukur karena dibebaskan dari Israel menuju Kanaan. Saya tunjukkan beberapa data supaya kita bisa lihat. Misalnya dalam Imamat 23 ayat 10 ya. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu akan menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Iya, lalu kita lihat juga Ulangan 26 ayat 1. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Lompat ayat 5. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Terus 6. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Terus sampai ayat 10. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ya. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Iya, jadi itu berkaitan dengan latar belakang buah sulung itu, begitu. Ya, jadi tidak ada iming-iming seperti yang sekarang ini kita dengar. Supaya berlimpah-limpah itu tidak ada. Saudara, ini teks dasar nanti yang memunculkan Amsal 3, 9 dan 10 itu ini. Latar belakangnya ini. Dan perlu dipahami ya kalau kita bicara tentang kitab Amsal ya. Yang di dalamnya ada Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ini kan kitab Amsal ini adalah kalau kita lihat jenis sastra yang ada di dalam kitab Amsal itu. Kitab Amsal itu oleh penulis itu biasanya itu tulisan-tulisan yang dimunculkan atas kehendak Tuhan tentunya. Itu karena hasil observasi tertentu
pada satu kehidupan khusus. Jadi tidak berlaku untuk umum. Ya. Makanya kalau kita lihat latar belakang Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari kitab Imamat dan Ulangan tadi, sama sekali tidak ada iming-iming berkat di sana. Ya. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu tidak bisa dipaksakan menjadi rumus dalam gereja. Ya. Karena latar belakang ayatnya tidak sedang berbicara tentang itu. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat praktek buah sulung hari-hari ini. Ya. Kita bertolak dari teks ini yang sudah dijabarkan. Ya. Maksudnya teks itu Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang sudah dijabarkan di beberapa gereja besar. Itu kan seluruh seperti yang saya bilang tadi. Kalau hasilmu gajimu 5 juta, 5 juta itu semua. Jadi kau tidak dapat apa-apa. Ini baru pertama kali kerja dapat gaji 5 juta, semua bawa ke gereja. Buat sulung. Soal nanti kau dengan istri anakmu mau makan apa, urusan. Pokoknya semua kasih di gereja. Ini menurut saya kembali kepada teks-teks yang melatar belakangi buat sulung tadi. Itu tidak disuruh kasih semua. Dia bilang seberkas. Atau sebakul. Jadi tidak ada bilang semua. Misalnya satu pohon jeruk. Semua itu di situ. Tidak. Di situ itu hanya disebut seberkas. Mari kita lihat kembali ayat-ayatnya ya. Ini secara eksplisit dibilang seberkas atau sebakul. Imamat 23 tadi ayat 10 dan 11. Perhatikan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Seberkas. Ya. Jadi itu bukan semua. Makanya kalau ada orang panen tuh dia kasih tinggal berkas-berkasnya kasih di janda-janda ya. Jangan dipungut. Itu bukan semuanya. Kok sekarang jadinya semua? Jadi ada tafsiran yang out of context dan ini dibangun di atas keserakahan. Saya lihat memang mau rampok uang jemaat. Dia bilang seberkas. Mengerti tidak seberkas? Seberkas itu hanya sebagian. Dan mungkin sebagian yang terbaik. Dari saudara pun hasil pohon lemon. Ada beberapa buah lemon tuh yang aduh ini terbaik. Yang agak ke coklat setengah kasih laki. Tapi kalau yang agak bagus, yang dianggap mewakili dari seluruh hasil itu yang dibawa. Begitu ya. Lalu kalau kita lihat di ayatnya yang ke 11. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat berkas itu. Diulang 2 kali, berarti itu bukan semua. Maka ini sudah menabrak praktek buah sulung yang hari-hari ini kita dengar. Ya. Selain memang itu bukan bermaksud rumus. Dan memang sesuatu yang dipaksakan padahal dia bukan rumus. Nanti ujung-ujungnya salah. Jangan sembarang. Ini sudah membodohi umat ya. Kita tidak mau. Pendeta hidup melayani sungguh-sungguh. Allah berkati. Jangan putar otak begitu rupa sampai garu jemaat. Sampai kering. Menurut saya ini jahat. Dipengaruhi oleh teologi keserakahan, teologi kemakmuran yang bermaksud menipu, merampok jemaat pakai ayat-ayat yang ditafsir secara out of context. Lalu dia bilang sebakul ya di dalam Ulangan pasal 26 ayat 2 itu ya. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Lagi-lagi bakul di situ dikaitkan yang seberkas tadi pasti bukan semua. Ya, sedikit atau sebagian yang dianggap paling bagus lah. Ya. Jadi sekali lagi saudara itu tidak bermaksud rumus. Dan memang karena adanya ayat-ayat ini, maka menimbulkan ketidakpastian, ketidakjelasan. Ini sebenarnya jumlahnya berapa? Makanya di dalam rabi-rabi Yahudi sendiri ada perdebatan. Ada rabi Yahudi itu yang sempat mengeluarkan aturan buah sulung itu adalah 1/60. Ya. Tapi ada lagi yang berpendapat lain. Jadi kalau yang pasti bahwa kalau kasih semua itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi menurut saya gereja-gereja yang praktek begitu mungkin harus
Pertimbangkan kembali, takutnya kita dituduh rakus dan menipu umat. Yang berikut ya, kalau dimulai dengan pertanyaan tadi, ada 4 jenis korban katanya ya. Di dalamnya tuh ada buah sulung ya. Nah masalahnya korban-korban itu memang kaitannya sangat kuat. Coba baca kembali saudara-saudara, Imamat 23 deh, ayat 12 sampai ayat 14. Bahwa memang korban buah sulung ini dikaitkan dengan beberapa korban ya, perhatikan. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Jadi ada seberkas, tidak semua sekali lagi. Tapi itu tidak bisa dipisahkan dengan korban bakaran bagi Tuhan. Ya, harus ada siap seekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Ini paket lengkap, tidak boleh dia berdiri sendiri. Buah sulung sendiri, lalu korban anak domba sendiri, tidak bisa. Buah sulung harus paket dengan ini. 13. Serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik. Ini paket berikut juga yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian. Diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Yakni bau yang menyenangkan. Serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. 14. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Iya, jadi perhatikan ya. Jadi tidak bisa dipisahkan itu korban-korban tadi. Nah masalahnya sekarang Yesus sudah mati di Golgota. Dan segala prinsip-prinsip keimaman seperti itu, ritual-ritual begitu dibatalkan. Sudah tidak ada korban domba lagi. Kenapa korban domba dibatalkan? Buah sulung dipertahankan. Padahal dia satu paket. Nah menurut saya ada yang miss di situ. Belajarnya kurang, nanti kita omong. Belajarnya tidak sungguh-sungguh, teliti kitab suci tidak jujur. Yang untung-untung disisakan. Ya, yang lain-lain boleh dibuang, tapi ini masalah untung. Dan perlu diperiksa ya saudara-saudara, ini perlu diperiksa bahwa itu hasil itu ya saudara-saudara, itu dinikmati oleh siapa? Yang buah sulung yang sekarang populer. Apakah semuanya oleh pendeta? Kalau memang mau dipaksakan ya. Masalahnya buah sulung itu kalau kita baca Alkitab itu tidak untuk pendeta saja. Itu diberikan untuk semua orang ya. Kaum Lewi, jemaat juga harus makan. Nah, kalau jemaat bawa kasih makan pendeta semua, ini sekali lagi ini berbahaya ya. Karena dalam Ulangan 26 ayat 11, Anda lihat buah sulung itu untuk siapa? Ini konteksnya masih yang tadi-tadi ya. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Iya, nah ini menjadi aneh. Coba cek dulu itu yang kalau sekarang praktek buah sulung itu untuk siapa? Bapak Gembala. Wah itu sudah menyalahi firman. Harusnya bagi hamba Tuhan yang lain. Semua hamba Tuhan dapat. Itu gereja ada berapa hamba Tuhan. Bagi. Lalu orang susah berapa bagi. Seisi rumah juga makan. Nah yang sekarang nih saya tidak tahu pertanggungjawabannya seperti apa. Nah menurut saya itu juga sudah menjadi masalah-masalah ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa aturan buah sulung menjadi rumus itu tidak dibenarkan Pak. Dari data-data tadi, poin-poin tadi tidak dibenarkan. Ya, tetapi esensi dari mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tentu itu tidak dibuang. Ya, karena kita tahu bahwa walaupun prinsip-prinsip keimaman ini sudah tidak berlaku, tapi sejak gereja beribadah hari Minggu. Ingat hari Pentakosta itu hari Minggu, lalu abad kedua paling top menurut sejarah, itu Sabat Yahudi itu telah ditinggalkan, yaitu hari Sabtu. Dan diganti dengan Sabat Kristen, yaitu hari Minggu. Karena Yesus bangkit hari Minggu, penampakan hari Minggu, lalu hari Pentakosta hari Minggu. Secara implisit dalam ilmu tafsir, ini juga bisa menjadi fondasi perubahan Sabat Yahudi ke Sabat Kristen. Dan biasanya hari Sabat itu, memang tiap-tiap minggu tuh orang kumpul sesuatu. Sebagai contoh, ingat ya hari Sabat itu saudara-saudara, hari pertama minggu. Kalau Sabat Kristen maksud saya, hari Minggu nih hari pertama. Sabtu itu hari ke-7. Dalam 1 Korintus 16 ayat 2, perhatikan.
Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi memang tiap-tiap minggu juga ada persembahan, tapi ini persembahan yang bagaimana sudah tidak lagi memberatkan, harus buah sulung, tidak ada. Ini persembahan yang memang jemaat memberi, karena mungkin ada ayat dan jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa dan lain sebagainya. Tapi tetap tidak boleh diatur-atur begitu, kayak memaksa jemaat, memberatkan jemaat, menurut saya tidak dibenarkan. Harus disertai dengan sikap hati sukarela seperti yang tercatat di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya, jadi esensi tentang memberinya tidak dibuang. Sampai hari ini gereja tidak bisa beroperasi kalau tidak ada yang memberi. Tetapi sudah menjadi satu gaya hidup, rumus yaitu ini, sukarela. Menurut saya buah sulung kalau diterapkan di gereja tidak benar. Perpuluhan masih aman. Dan kalau ada pertanyaan soal perpuluhan, saya tidak akan jawab sekarang karena saya memang sedang mempersiapkan untuk mengkhotbahkan itu secara khusus. Ya, suatu saat nanti, entah kapan. Tunggu sekali pas Tuhan sudah datang berarti tidak jadi khotbah itu ya. Berarti kalau ada gereja yang melakukan ini, dia harus paham bahwa seberkas sebakul. Kalau seandainya dilakukan di gereja-gereja tertentu, ya, kalau kita kan tidak. Ya. Tapi itu pun tidak rumus Pak ya. Ya, ya, oke. Apalagi dengan iming-iming supaya kamu diberkati, itu menurut saya lebih jahat lagi. Biasanya pendeta mati hidup nih. Memutarbalikan firman ya. Menurut saya itu, aduh hatinya perlu dicurigai. Oke, Tuhan berkati. Bayangkanlah buah sulung di Amazing Grace tiap tahun. Ini semua orang kerjaan ya. Aduh Tuhan. Oke, masuk pertanyaan yang kedua. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan adalah tugas para imam dan nabi. Sehingga pada saat Saul mempersembahkan korban tersebut, Saul ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Samuel dalam 1 Samuel 13 ayat 9 dan juga ayat 14. Dan akhirnya Tuhan memilih Daud menggantikan Saul sebagai raja. Ya. Tetapi dalam 1 Tawarik 21 ayat 26 dan 2 Samuel 24 ayat 25, Daud juga melakukan hal yang sama seperti Saul dengan membakar korban bakaran dan korban keselamatan. Bahkan Tuhan mengizinkan dengan menurunkan api. Bagaimana penjelasan Bagem untuk kedua situasi ini? Ya. Jadi baik, pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara penanya adalah seperti beda ya respon Tuhan kepada Saul dan Daud. Padahal sama-sama melakukan tugas yang mungkin menurut penanya adalah ini tugas imam. Tetapi kenapa dilakukan oleh raja dan satu raja Saul, tapi Tuhan marah. Melalui Samuel Tuhan bilang kau raja bodoh bla bla. Tapi kok Daud dalam data yang disebut 2 data tadi di perjanjian lama, kok Tuhan terima bahkan ada hasil lagi. Kemenangan. Ini kalau mau dijelaskan cukup panjang ya Bapak Ibu terkasih ya. Tapi sedikit saya berbagi sejarah saja. Bapak Ibu, prinsip mempersembahkan korban oleh imam itu pertama-tama sebelum zaman Musa itu tidak ada. Jadi orang bisa persembahkan korban itu per keluarga. Makanya Abraham itu belum ada zaman Musa loh ya. Abraham kadang-kadang bikin mezbah, dia pindah dari satu tempat, dia bikin mezbah misalnya di dalam Kejadian 12 ayat 7 ya, perhatikan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, jadi saudara lihat dari ayat-ayat ini kelihatan sekali bahwa mezbah itu saudara-saudara yang dalamnya ada korban persembahan. Sebelum ada aturan main imam yang melakukan itu biasa dilakukan kepala-kepala keluarga boleh ya. Tetapi kemudian sampai ke zaman Musa, itu kalau saudara baca di Imamat pasal
1 sampai pasal 16 itu sudah mulai diatur. Tapi ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, itu kan setiap suku dapat wilayahnya sendiri. Maka itu orang juga bisa bikin mezbah di mana-mana. Dan salah satu pusatnya waktu itu Silo. Tapi nanti setelah zaman Daud, Daud mulai pindahkan ke Yerusalem. Lebih clearnya pada zaman Salomo sudah ada bait Allah. Maka semua korban dibawa ke bait Allah. Begitu ya. Lalu kemudian secara sentral mulai dilakukan ritual mezbah korban di situ. Dan ada imam, orang-orang Lewi yang ditugaskan untuk eksekusi urusan persembahan. Tetapi perlu saudara ketahui, sekalipun sudah ada aturan-aturan itu, tapi belum ada satu aturan yang ketat ya. Artinya sekalipun ada yang sentral, tapi juga bisa ada yang melakukannya sendiri-sendiri dalam kasus tertentu. Ini perlu kita ketahui. Ya. Walaupun Musa sudah buat itu dan di zaman Yosua pasti berlaku, tapi nanti di zaman Simpson misalnya. Ketika malaikat Tuhan datang kasih tahu istri papanya Simpson. Papanya Simpson, Manoah atau Manao. Pokoknya dia bapak. Akhirnya mereka persembahkan korban. Mereka persembahkan korban. Itu bukan imam saudara-saudara. Tapi persembahannya diterima karena bentuk syukur. Dalam kasus tertentu. Mari kita bandingkan dengan data hakim-hakim. Ya, Manoah. Hakim-hakim 13 ayat 19. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Iya, jadi ini mereka sedang bikin korban sajian ya. Lalu di ayatnya yang ke-23. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Artinya korban mereka diterima, padahal mereka bukan imam. Oke, jadi kasus tertentu sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan nanti kalau saudara belajar, apalagi khusus tentang raja ya. Jangan soroti cuma Saul sama Daud. Salomo juga pernah mempersembahkan korban. Ya. Kita lihat Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Dia bukan imam loh ya, jangan salah. Jadi kelihatannya memang untuk raja, saudara-saudara, itu ada kekhususan lah. Boleh dalam kasus-kasus tertentu. Ya. Tetapi memang aturannya secara detail itu tidak dicatat di kitab suci. Tapi dari Salomo mempersembahkan ini dan tidak ada komplain dari Tuhan. Lalu Daud juga mempersembahkan bahkan meraih kemenangan. Kelihatan sekali bahwa kepada orang-orang tertentu itu, apalagi raja, itu boleh. Tapi sekali lagi aturannya tidak ditulis di kitab suci. Jangankan mereka, Elia itu bukan imam, Elia itu nabi. Kasus Elia versus 450 nabi Baal tuh bikin apa? Mezbah. Korban bakaran. Dia suruh, kalian bikin dahulu, semua sudah bikin, Elia bikin. Potong ini daging-daging, taruh minta api. Tuhan berkenan, padahal Elia bukan imam. Elia bukan orang Lewi. Elia nabi, nabi bukan imam, beda. Eksekusi itu Elia hidup kapan? Setelah Salomo. Kenapa kalau memang dilarang harusnya bertandingnya di bait Allah? Berarti aman sebenarnya dalam kasus tertentu. Makanya Daud boleh, sebenarnya Saul juga boleh. Tapi inti pertanyaan Anda ialah, kenapa kok Saul dimarahi? Saul dimarahi bukan karena tidak boleh mempersembahkan korban, raja boleh. Saul ini melawan perintah. Tuhan sudah bilang sama dia melalui Samuel. Dalam dia persembahkan kan di ini ya, 1 Samuel 13 ayat 9 ya. Ini kasus si Saul ya persembahkan. Coba
Baca. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Di sini inti masalahnya, bukan raja itu tidak boleh mempersembahkan korban. Tapi sebelumnya itu Samuel sudah bilang, tunggu sampai saya datang. Oke, lu tunggu sampai saya datang. Ini satu nih panik mungkin. Biar raja-raja, tapi raja mesti dengar hamba Tuhan. Sama kayak saudara sini kapal dinas, kayak hamba Tuhan ngomong apa dan itu sesuai firman, tolong dengar dulu nanti. Melangkah salah nanti repot urusannya. Sampai ini hari Alkitab masih suruh hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Ini kan 1 Samuel 13 nih. Kita mundur ke 1 Samuel pasal 10 dari ayat 1 sampai 8 ada banyak hal-hal yang diingatkan khusus ayat 8. 1 Samuel 10 ayat 8. Tuhan melalui Samuel sudah omong begini. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Tuhan dalam kasus itu bilang harus Samuel. Lu memang boleh tapi kali ini nih Samuel gitu loh. Dia melawan, jadi bukan raja itu tidak boleh mempersembahkan korban. Jadi ini lebih kepada ketidaktaatan Saul kepada Tuhan melalui tidak taat kata-kata Samuel yang adalah firman Allah waktu itu. Ya, jadi Raja Salomo mempersembahkan, bahkan Elia pernah, Daud juga pernah dan tidak ada masalah. Tapi khusus kasus Saul gara-gara faktor ini, begitu ya.